Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah dengan NIM 670319455 akan mengerjakan praktikum modul 1. Yang pertama-tama harus dilakukan adalah buka aplikasi SAP Logon, lalu setelah itu klik connection, sebentar, ini pertama itu klik connection, lalu next, setelah itu deskripsinya, masukkan nama kelas, deskripsinya di sini dituliskan nama kelas, masukkan D3K 4361. Setelah itu sistem ID, sistem ID-nya sudah tersedia di sini. EG1 kita kopikan. Instansi nomornya itu 06, kopikan kembali. Setelah itu SAP router string-nya dikosongkan, lalu ke application server. Application server ada di sini. Setelah itu kita klik next. Next. Untuk bahasanya kita pilih Inggris. Setelah itu finish. Setelah itu kita login. Nah, nanti di sini kita masukkan klien, user, dan password. Untuk kliennya itu kita masukinnya. Pertama, masukkan kliennya itu 928. Lalu di sini usernya itu menggunakan user yang sudah tersedia di sini. Sebentar. Ini passwordnya itu 123456. Tuh, 2, 4, 5, 6. Dan di sini kita bisa merubah passwordnya jadi new password. Setelah passwordnya dirubah, kita oke. Nah, ini udah. Kalau kayak gini, tandanya kita udah berhasil masuk ke SAP-nya. Setelah itu, kita langsung masuk lagi ke modulnya. Tadi kan ini udah untuk klien, user, password, language, dan new password. Sekarang langsung ke task 2, yaitu yang bagian ininya. Menampilkan pesan kesalahan pada jendela pop-up. Yang pertama itu ke more, lalu ke SAP GUI, ke option, setelah itu kita ke baru setelah itu kita ke interaction design, baru notification. Nah, kita lihat di sini dialog box pada success message, warning message, sama error message.
dialog message, warning message, sama error message. Setelah itu kita oke. Selanjutnya yaitu kita akan menampilkan format tanggal dan nilai uang. Yang pertama itu ke more, lalu ke sistem, user profile, found data, setelah itu ke default. Di sini kita harus samain ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan ininya day, month, dan year. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, day, month, and year. Ini kalau udah sesuai, kita save. Oke, setelah itu kita lanjut ke menampilkan technical name di SAP menu. Yang pertama, itu kita ke more, extract. Setelah itu, tadi kita lihat dulu more, settings, more, extracts, settings. Nah, ini display technical names. Itu sesuai dengan yang ada di sini. Just display technical name. Lalu selanjutnya kita oke. Nah, setelah itu, selanjutnya itu kita langsung ke pengamatan berikutnya, yaitu menentukan posisi transaksi. Menentukan posisi transaksi di sini itu menentukan transaksi namanya. Yang pertama harus kita lakukan itu ke logistik, ke sales and distribution, baru ke sales, ke order. Nah, ini tuh nama dari si transaksi itu, transaksi nama. Ada create, change, sama display. Dan create using ini. Lalu selanjutnya, menentukan posisi transaksi di transaction name yang sebelah sini. Yang kedua, untuk menentukan transaksi posting in general ledger, yang pertama itu kita ke accounting, financial accounting, lalu kita ke document entry. Nah, di sini nama-namanya nanti kita tulis di sini. Transaction name ada 12. Biar kita langsung tuliskan ke modul. Itu yang pertama ada enter. Account. Yang kedua ada enter. Account. Group. Di sini ada yang ketiga ada general posting. Selanjutnya yang keempat itu ada enter. Posting for ledger.
Yang kelima, edit dokumen. 6 ada edit yang keenam ada pak account dokumen or ledger. Yang ketujuh ada general dokumen parking. Yang ke-8 ada post with clearing. Ke-9 ada post, ada maksud aku incoming payment. Ke-8 ada outgoing payment. Yang ke-10 maksudnya tadi, sekarang yang ke-11 ada cash, journal, posting. Ke-12 ada valid, foreign currency. Selanjutnya yaitu kita ke navigasi menggunakan transaction code. Yang pertama itu ada kode SU3. SU3. Nah, tampilannya itu seperti ini. SU3 itu maintain user profile. Fungsi dari kode tadi itu, kode SU3 itu untuk memulai layar, untuk mempertahankan pengguna. Nah, selanjutnya itu, ini ada kode SM04. Untuk ke kode selanjutnya, kita keluar dari ini terlebih dahulu. Lalu, kita ketik SM04. Nah, ini dia tampilan dari kode SM04. Fungsi dari SM04 ini yaitu untuk transaksi yang hanya dapat dimulai langsung dari layar atau akses mudah SAP, kecuali menggunakan prefix. Lalu selanjutnya ada kode yang ketiga. Pertama, kita kopikan dulu kodenya. Lalu kita cari di sini. Nah, ini tampilan dari kode yang ketiga. Fungsi dari kode yang ketiga ini yaitu untuk memulai tujuan pengguna dengan sukses
dengan sukses dan pertama-tama mengakhiri transaksi aktif dan kemudian memulai transaksi yang ditentukan. Nah, jadi ini fungsi dari kode yang ketiga. Kode yang keempat, kita langsung copy di sini. Nah, kalau kode yang keempat ini muncul pop-up log off and save data will be lost. Do you want to log off? Jadi, fungsi dari kode yang keempat ini yaitu untuk jendela mengeluarkan atau pop-up untuk mengkonfirmasi log off user dapat keluar dari sistem SAP. Nah, itu tadi kita ini klik now. Itu tadi fungsi dari keempat kode navigasi menggunakan transaction code. Nah, yang berikutnya itu kita di sini navigasi menggunakan role based menu user. Yang pertama itu kita keluar dari sini, tools. Baru di sini ada administration. Baru di sini ke monitor. Di sini sistem monitoring. Dan yang terakhir ada user overview. Nah, di sini udah terlihat ada username, logon, location, application. Nah, setelah itu tadi kita tuliskan terlebih dahulu di sini itu ada tools. Baru kita ke administration. Baru ke sini ke monitor. Yang ketiga, yang keempat sistem monitoring. Dan yang kelima itu user overview. Nah, yang selanjutnya itu cari username yang Anda gunakan dan tuliskan informasi berikut. Kalau untuk itu, kita lihat dulu di sini username yang saya gunakan itu 22. Jadi cari di sini 22. Nah, ini kita minimize terlebih dahulu. Kita samain sama yang ini. SAP 01I 22 SAP 01I 22. Nah, baru kita isi di sini. Kliennya itu 928, username-nya 21 SAP 01I 22. Terminalnya itu kita gunakan ini. Laptop AU4B3 MPD. Untuk transaksinya itu SM04. Time-nya 27,5
02/2021. 07/23/50. Ethnic session itu 1. Type-nya itu GUI. Megabyte-nya 14.147. Dah. Jadi ini kita gunakan sesuai yang ada di sini. Selanjutnya untuk navigasi menggunakan menu bar. Pastikan bahwa Anda berada di transaksi user list. Lihat pada title bar. Di sini saya menggunakan favorit dan menu. Nah, ini selanjutnya ada cari transaction code, tuliskan informasi berikut. Jadi kita kembali dulu. Di sini kita masukin kode SE11. Setelah itu di sini udah ada tampilannya initial screen. Yang pertama itu kita tulis kode TS. CT. Nah, setelah itu display. Nah, di sini udah ada area name. Kita tulis SL. Lalu yang kedua ada T-code. Yang ketiga itu ada TT. Nah, setelah itu untuk mana transaction atau name result-nya itu ini ada yang pertama adalah language key, yang kedua transaction text, yang ketiga ada transaction code, nah jadi ini udah untuk menu cari transaction code. Selanjutnya itu ada navigasi menggunakan transaction code. Untuk yang navigasi transaction code, itu pastikan bahwa Anda sedang berada di SAP isi access screen. Nah, kita itu T-code-nya isi sesuai yang ada di sini. Transaction-nya saya menggunakan transaction SM04, jadi saya menuliskan kode transaction SM04. Nah, selanjutnya itu kita ke pengamatan. Yang pertama, membuat favorit untuk link ke transaksi posting incoming payment in account receivable menggunakan menu bar. Jadi kita harus memfavoritkan menu yang ada di sini. Pertama kita ke accounting, baru ke account receivable. Final accounting, account receivable, dokumen. Nah, baru di sini kita ke Nah, setelah itu dokumen entry di sini ada incoming payments. Kita langsung ini kita
incoming payments, klik to favorite, ini yes. Nah, jadi ini account receivable, incoming payments-nya sudah favorit. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu membuat favorit untuk link ke transaksi display a customer centrally in sales and distribution menggunakan icon add to favorite. Nah, yang pertama itu kita langsung ke ini, kita klik logistik, lalu ke sales and distribution, baru ke master data. Master data kita ke business partner. Jadi setelah customer, kita ke display, baru ke sales and distribution, ini bisa langsung add to favorite. Nah, ini oke. Udah, setelah itu kita ke membuat favorit untuk ke link transaksi maintain master data in human research menggunakan klik kanan. Nah, kalau gitu, ini langsung aja kita ke human research, lalu ke personal management. Udah gitu kita ke administration, HR master data. Nah, terus ke maintain, ke sebentar. Ini maintain, langsung klik kanan, baru add to favorite. Nah, oke. Jadi ada 3 yang kita favoritkan. Di sini ada account receivable, incoming payments, ada business partnernya, ada sales and distribution, sama personal manajemennya, ada maintain. Nah, di sini gambarkan menu hasil favorit percobaan Anda. Kita langsung capture, masukkan di sini. Nah, setelah itu kita langsung ke soal berikutnya. Untuk soal selanjutnya itu di pengamatan ada fitur bantuan menggunakan F1. Jadi ini kita langsung ke logistik. Dari logistik kita langsung ke material manajemen, terus langsung ke purchasing. Setelah itu kita ke master data. Dari master data kita ke vendor. Central, kita ke display. Nah, nanti di sini di purge organization kita masukin FN1. Oh, bentar, salah. Ini tuh kita tulisnya FN1. F1. PLNL request entry file. Sebentar, ini masih ada kesalahan. Tadi harusnya itu langsung diklik FN dan F1. Jadi keluar kayak gini. Kita langsung tulis aja di sini. Di notes. For cut video.
apakah fungsi help dari F1? Fungsi dari F1 sendiri yaitu untuk menampilkan performance assistance dan informasi teknis dari vendor. Nah, ini buat ini kita simpan di sini aja. Ini untuk catatan tadi kita simpan di sini. Dan setelah itu ininya ini kita screenshot, kita capture untuk disimpan di sini. Nah, selanjutnya itu ada fitur bantuan menggunakan F4. Pertama ini kita teks saja. Kita run dan F4 di purge organization itu. Nah, di sini ada menampilkan restrict value range. Kita langsung tulis di sini aja. Itu menampilkan restrict value range. Kopikan saja. Nah, kita ini capture terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu fitur bantuan menggunakan sistem menu. Yang selanjutnya itu menggunakan sistem menu. Ada parameter ID sama parameter value-nya. Kita keluarin dulu. Di sini kita dulu. Logistik. Nah, yang pertama itu kita ke more, baru kita ke sistem, user profile, kita ke own data. Nah, ke own data kita ke parameter. Nah, di sini. Di sini ada set parameter ID sama parameter value. Untuk parameter ininya, kita isi parameter ID-nya CAC, parameter value itu 1000. Selanjutnya itu, di sini ada menampilkan nilai default-nya. Yang pertama itu, kita ke logistik. Kita balik lagi ke sana. Kita ke logistik. Kita ke logistik, baru kita ke material management, purchasing, baru kita ke master data, kita ke vendor, baru ke display. Kita ke sentral, baru kita ke display. Nah, ini kita klik Fm dan F4. Di sini parameter keluar restrict value range-nya
dan maksimumnya itu ada 500, jadi kita di sini tulis 500. Nah, sekian praktikum dari saya hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.